Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari para jemaah sekalian, kita mulai kerja masih kita membicarakan tentang kalimat hatta zurtumul maqabir pada surah At-Takatsur sampai pada ayat hatta zurtumul maqabir. Pada sudah dibicarakan tentang sebab-sebab yang dapat menyebabkan seorang itu selamat daripada azab kubur. Sekarang ini apa saja yang bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia setelah dia berpulang ke rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan adalah sebab-sebab yang membuat manfaat bagi orang yang telah meninggal dunia di alam barzakhnya. Kemarin sudah disebutkan sebab-sebab yang menyelamatkan seorang di alam kuburnya, di alam barzakhnya. Sekarang adalah sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba Allah, muslim dan muslimah, mendapatkan manfaat di alam barzakhnya. Yaitu yang pertama adalah Nassa ala hadal imamu Ahmadu fi riwayati Muhammad ibn Yahya al-Kahal. Ini jadikan nas oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu pada riwayat al-Imam Muhammad bin Yahya al-Kahal qala, beliau mengatakan qila li Abi Abdillahi, pernah ditanya kepada Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ada orang yang bertanya kepada beliau, ar-rajulu ya'malu syai'a minal khairi min salatin aw sadaqatin aw ghairi dzalika. Ada seorang hamba Allah yang mengerjakan satu perbuatan kebaikan, misalnya salat ataupun sedekah ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Setelah dia kerjakan, kemudian orang ini, hamba Allah ini, muslim atau muslimah, fa yaj'alu nisfahu li abihi aw li ummihi, maka dia menjadikan pahala yang dia kerjakan untuk ayahnya yang telah meninggal dunia atau untuk ibunya yang telah meninggal dunia. Nah, ini masalahnya. Jadi al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan demikian. Ada seorang hamba Allah, ada muslim atau muslimah, dia mengerjakan kebaikan, kemudian setelah dia mengerjakan kebaikan, dia hadiahkan pahala-pahala dari misalnya sholat ataupun puasa ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya untuk orang tuanya, untuk ayahnya atau ibunya yang telah berpulang ke rahmatullah. Bagaimana menurut pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau menjawab, arju, saya berharap anak saya seperti itu. Artinya beliau menyetujui, beliau menyepakati kerjaan dari seorang hamba Allah ini yang dia berbuat kebaikan, dia sholat, dia sedekah, dia baca Quran, kemudian pahala-pahala yang dia kerjakannya, pahala baca Qurannya, pahala sedekahnya, atau kebaikan yang lain yang dia kerjakan, dihadiahkan untuk ayahnya atau ibunya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Maka al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan arju, saya berharap menjadi orang tua itu. Artinya apa? Beliau menyetujui, beliau menyepakati bahwasanya hal ini dibenarkan dalam hukum agama. Kemudian yang kedua, au qala al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in min shadaqatin aw ghairiha. Atau seorang yang telah berpulang ke rahmatullah, sampai kepadanya setiap kebaikan-kebaikan yang dia kerjakannya, sedekah ataupun dari ibadah-ibadah yang lainnya yang dia kerjakan, kemudian dihadiahkan pada orang yang meninggal dunia, maka al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, dia mengatakan dihukumkan sampailah kebaikan-kebaikan tersebut kepada orang yang telah meninggal tadi, yang dikirimkan hadiahnya oleh orang yang masih hidup tersebut. Kemudian para jemaah sekalian, maka beliau mengatakan ini yang paling simple, ini yang paling mudah. Kata al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, iqra ayatal kursi 3 marratin wa qul huwallahu ahad. Bacakanlah oleh engkau 3 kali ayat kursi
Dan kemudian engkau bacakan pula surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Al-Imam Ahmad, setelah engkau membaca ayat kursi 3 kali, kemudian Al-Ikhlas sekali, kemudian angkatlah tangan engkau, mohonlah kepada Allah dengan kalimat seperti ini, Allahumma inna fadlahu li ahlil maqabiri. Ya Allah, sesungguhnya anugerah, rahmat, keutamaan dari bacaan Quran tadi, ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas sekali, untuk ahli-ahli kubur yang dikubur di pemakaman ini, maka sampailah kepada mereka semua pahala bacaan Quran yang tadi kita baca hanya 3 kali ayat kursi dan sekali daripada surah Al-Ikhlas. Inilah yang merupakan dalil yang pertama yang menyatakan bahwasanya orang yang telah meninggal dunia itu bisa mengambil manfaat dari kerjaan-kerjaan orang yang masih hidup di alam dunia. Jadi manakala kita kan sering mengadakan misalnya pembacaan doa untuk orang yang telah meninggal dunia. Kita baca Al-Ikhlas 3 kali, kita baca Al-Falaq sekali, kita baca An-Nas sekali, kemudian Al-Fatihah, kemudian permulaan dari surah Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian akhir daripada surah Al-Baqarah, kemudian tasbih kita baca, istighfar, salawat, kemudian seluruhnya kita hadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Apakah sampai? Iya, sampai dari bacaan-bacaan kebaikan-kebaikan tersebut yang kita hadiahkan untuk orang tua kita, misalnya ayah kita, ibu kita, kakek kita, saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Pendapat siapa ini? Yaitu pendapat daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Jadi ini yang pertama, dalil yang diambil oleh para ulama bahwasanya orang yang telah meninggal dunia masih bisa mengambil manfaat dari kebaikan yang dihadiahkan, yang dikirimkan oleh orang yang hidup di alam dunia. Kemudian para jamaah sekalian, dalil yang berikutnya yaitu fad-dalilu ma rawahu Muslimun fi sahihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalil yang berikutnya yang kedua, bahwasanya orang yang telah meninggal dunia bisa mengambil manfaat dari kerjaan kebaikan-kebaikan dari orang yang masih hidup di alam dunia, yaitu adalah hadis riwayat daripada Al-Imam Muslim. Ini hadis-hadis yang sahih. Ini hadis dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu. Apabila seorang hamba Allah, muslim dan muslimah, telah meninggal dunia, telah berpulang ke rahmatullah, inqata'a anhu 'amaluhu, maka terputuslah semua amal-amal dari dirinya. Artinya apa? Orang yang sudah meninggal dunia sudah tidak bisa lagi baca Quran. Orang yang sudah meninggal dunia sudah tidak bisa lagi untuk sholat, untuk puasa, untuk sedekah. Tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 hal yang tidak pernah terputus dari orang ini yang sudah berpulang ke rahmatullah. Yang pertama, illa min thalathin, kecuali 3 hal yang selama-lamanya masih berhubungan, masih menyambung dengan sangat erat kepada orang yang telah meninggal dunia. Apa yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatin jariyatin, sedekah yang semasa hidup orang ini dia kerjakan, dia salurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jadi subhanallah. Yang pertama ini poinnya. Jadi seluruh amal seorang yang telah meninggal dunia seluruhnya sudah terputus, kata Rasulullah. Tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, tidak bisa ba'diyah, tidak bisa qabliyah, tidak bisa duha, seluruhnya terputus. Kecuali masih ada 3 hal yang masih bernyambung, masih berkaitan erat dengan orang yang meninggal dunia ini. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah yang pernah dia keluarkan, yang pernah dia salurkan semasa hidup dia. Kita jangan meremehkan 1.000 rupiah. Jangan meremehkan 1.000 rupiah yang kita keluarkan untuk orang yang membutuhkan.
Jangan pernah meremehkan 2.000 rupiah yang kita keluarkan untuk sedekah, untuk infak. Kenapa demikian? 1.000 rupiah, 2.000 rupiah ini sangat bermanfaat untuk kita nanti di alam barzakh setelah kita berpulang ke rahmatullah. Siapa yang mengatakannya? Tadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang amalan tidak pernah terputus, terus bersambung erat, terus berkaitan dengan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Yang pertama, sedekah yang dia keluarkan, yang dia selalu salurkan semasa hidupnya. Yang kedua, para jamaah sekalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Au ilmin yantafi'u bihi," atau ilmu agama yang dia ajarkan, kemudian diambil manfaat oleh dirinya dan orang banyak. Subhanallah. Misalnya, kita punya anak. Ini ilmu agama. Kita punya anak. Anak kita didik. Nah, nanti kalau makan, menggunakan tangan kanan ya. Kenapa demikian? Karena tangan kanan ini sunnah. Kerjaannya Rasulullah apabila beliau makan dan minum. Kita demikian, didik anak kita dengan kerjaan yang Nabi kerjakan. Ini merupakan amalan-amalan kebaikan. Anak kita melakukannya hingga dia besar. Kita pesan sama dia, sebelum makan, nanti baca doa ini ya, ikuti ibu ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini anak teringat terus. Sampai dia tumbuh remaja, sampai dewasa, sampai dia tua, dia kerjakan. Terus dia kerjakan terhadap pengajaran didikan kita kepadanya sejak kecil. Maka inilah ilmu yang diambil manfaatnya, yang terus-menerus bersambung erat dengan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah tadi. Yang terus-menerus berkaitan dengan sangat erat kepada orang yang sudah berpulang ke rahmatullah tadi. Jadi tidak sia-sia setiap ilmu agama yang kita ajarkan, kita didik kepada orang lain, apalagi anak kita, itu semua dapat kita ambil manfaatnya apabila kita sudah berpulang ke rahmatullah. Itu yang kedua poinnya. Jadi yang pertama tadi sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang diambil manfaatnya oleh diri kita atau oleh orang lain. Yang ketiga, para jamaah sekalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga tidak kalah pentingnya. Ada satu lagi dari tiga yang terakhir ini tidak kalah pentingnya, yaitu siapa? Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh, anak yang baik dalam pandangan agama. Dia mau berupaya keras untuk mengikuti ajaran-ajarannya Rasulullah SAW. Ini anak yang baik dalam pandangan agama. Maka apabila anak yang soleh ini ditinggalkan oleh seorang ayah, seorang ibu yang sudah berpulang ke rahmatullah, kemudian apa kerjanya? Yad'u lahu. Anak yang soleh ini mendoakan ayahnya, mendoakan ibunya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Misalnya setelah sembahyang yang fardu, ini anak tidak lupa untuk membaca kalimat yang paling simple, yang paling ringan kita baca dengan kalimat Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibaca setiap sembahyang fardu oleh anak ini. Maka inilah anak soleh yang mendoakan orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang dapat diambil manfaat oleh orang tua tadi yang sudah berada di alam barzakh. Jadi inilah tiga poin yang dimana seorang hamba Allah, muslim dan muslimah, sekalipun sudah meninggal dunia, tetapi masih bisa mengambil manfaat dari kebaikan, dari ibadah, dari kerjaan-kerjaan takwa orang yang masih hidup di alam dunia. Jadi subhanallah, ini merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua dalilnya, yang menyatakan bahwasanya orang yang telah berpulang ke rahmatullah, orang yang sudah meninggal dunia, dapat mengambil manfaat dari kebaikan-kebaikan, kerjaan-kerjaan ibadah orang yang masih hidup di alam dunia. Jadi subhanallah, orang yang sudah meninggal dunia, sudah di alam barzakh, bisa mengambil manfaat dari setiap kebaikan-kebaikan orang yang masih hidup di alam dunia, yang memang orang tersebut ada kaitan dengan orang yang telah meninggal tadi. Kemudian para jamaah sekalian, yang ketiga
Dalilnya mana? Bahwasanya orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, orang yang sudah meninggal dunia, mengambil manfaat dari kebaikan dari orang yang masih hidup di alam dunia, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa fi sunan ibni Majah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini hadis terdapat dalam kitab Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis akhir sanad daripada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya ada di antara amal-amal kebaikan, amal-amal soleh dari seorang mukmin atau mukminah yang masih berhubungan erat dengannya sekalipun dia sudah berpulang ke rahmatullah. Ini yang langsung mengatakannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di antara amal-amal kebaikan dari seorang hamba Allah, muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang masih bisa berhubungan erat dengan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi subhanallah, orangnya sudah berpulang ke rahmatullah, sudah meninggal dunia, tetapi kerjaan ini masih berhubungan erat dengannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, subhanallah. Jadi tidak terputus kerjaan ini sampai hari kiamat. Yang kebaikannya Allah berikan kepadanya. Apa yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ini yang pertama. Ilmu agama yang dia ajarkan kepada orang lain dan dia sebarkan kepada masyarakat luas. Subhanallah. Jadi orang yang memiliki ilmu agama, tadi contoh kecil di keluarga kita. Seorang ibu mengajarkan setiap ajaran Rasulullah kepada putra-putrinya. Ini sudah disebut dengan allama ilman, allamahu wa nasyarahu. Sudah masuk kategori hadis ini. Ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu agama yang dia ajarkan dan dia sebarkan kepada masyarakat luas. Jadi subhanallah, orang-orang yang Allah titipkan ilmu agama kepadanya, orang-orang yang Allah amanahkan ilmu agama kepadanya, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, pada orang banyak, maka inilah yang akan sangat bermanfaat baginya setelah dia sudah berpulang ke rahmatullah. Ini yang pertama. Yang kedua, para jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaladan salihan tarakahu. Sama dengan hadis yang pertama tadi. Dia meninggalkan seorang anak laki perempuan yang soleh, yang baik dalam pandangan agama. Jadi subhanallah. Jadi para jamaah sekalian, kita tidak pernah rugi untuk mendidik anak terhadap ajarannya Rasulullah SAW semaksimal mungkin semaksimal mungkin, sehingga ini anak benar-benar berada dalam ajarannya Rasulullah SAW, tidak pernah rugi sama sekali. Kenapa demikian? Manfaatnya berpulang untuk kita sendiri selaku orang tua setelah kita berpulang ke rahmatullah. Jadi anak yang soleh yang ditinggalkan, anak yang baik dalam pandangan agama yang kita tinggalkan, inilah sesuatu amal soleh, kebaikan yang masih berkaitan, berhubungan dengan erat kepada kita selaku orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah di alam barzakh kita. Demikian. Yang kedua ini merupakan anak yang soleh yang ditinggalkan oleh seorang orang tua, ayah dan ataupun ibu. Inilah kerjaan atau kebaikan yang masih dapat berhubungan atau berkaitan erat dengan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah di alam barzakhnya. Yang ketiga, para jamaah sekalian, jadi yang pertama tadi adalah ilmu agama yang dia ajarkan dan dia sebarkan kepada orang lain. Yang kedua, anak soleh yang dia tinggalkan. Yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, au mushafan warrathahu. Ini juga tidak kalah pentingnya. Ada mushaf Al-Quran sekalipun satu Quran saja yang kita wariskan atau kita wakafkan di masjid-masjid, musalla
ataupun di pondok-pondok pesantren, kita punya uang berapa, kita belikan mushaf Al-Quran, kemudian kita hadiahkan atau kita wakafkan, kita berikan kepada panitia yang ada di masjid atau di musola atau di pesantren. Inilah dari kerjaan amal kebaikan, yaitu memberikan mushaf Al-Quran yang dimana pahalanya kebaikan tersebut tetap mengalir berhubungan dengan erat kepada orang yang tadi yang melakukannya, yang sudah berpulang ke rahmatullah di alam barzahnya. Jadi subhanallah, jadi kita tidak pernah rugi. Kita beli Al-Quran satu misalnya, atau dua misalnya, atau lima, atau semampu kita. Berapa yang kita mampu kita beli Quran, kemudian kita taruh, kita wakafkan, kita hadiahkan di masjid, di musola, di pondok-pondok pesantren, dibaca. Maka pahalanya terus-menerus mengalir kepada kita semua. Kemudian juga kebaikan tersebut tetap berhubungan dengan erat kepada kita semua apabila kita sudah berpulang ke rahmatullah di alam barzakh. Demikian ini yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW, yaitu mushaf Al-Quran yang dia tinggalkan, yang dia wakafkan untuk masjid, musalla atau tempat-tempat kebaikan yang lainnya. Makanya kita kalau lagi umroh haji suka ada orang ingat kita. Nanti kalau sudah sampai di Nabawi atau sampai Haram Mekah, maka jangan lupa beli Al-Quran. Kemudian kita wakafkan, taruh saja di tempat manapun, di Nabawi atau di Haram Mekah. Maka itulah hal yang kebaikan yang subhanallah kata Rasulullah SAW, manfaatnya untuk kita selaku hamba Allah, selaku mukmin dan mukminah setelah kita berpulang ke rahmatullah di alam barzakh. Jadi jangan lupa, sekalipun sudah sampai Jakarta masih bisa seperti itu. Ada masjid di Jakarta, ada musola dekat rumah kita misalnya, maka kita beli Quran satu atau dua atau lima, kemudian datangi panitianya, datangi DKM-nya, kita bilang kepadanya, ini Al-Quran saya wakafkan atau saya hadiahkan atau saya hibahkan kepada panitia, kepada DKM. Ya, jadi demikian ini kerjaan amal saleh, amal kebaikan yang bermanfaat kepada kita selaku hamba Allah setelah kita berpulang ke rahmatullah di alam barzakh kita. Jadi yang pertama tadi ilmu agama yang diajarkan dan disebarkan. Yang kedua anak soleh yang kita tinggalkan. Yang ketiga Al-Quran atau mushaf yang kita wakafkan atau kita hibahkan atau kita hadiahkan. Kemudian para jamaah sekalian, yang keempat, ini pun sama, tidak kalah pentingnya. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Au masjidan banahu," atau masjid yang kita bangun. Misalnya kita nggak bisa bangun satu masjid, ada pembangunan masjid, musolah dimanapun, minimal satu paku kita ada di sana. Minimal bantuan kita satu paku saja ada di sana, subhanallah. Jadi kita tidak perlu membangun satu masjid, musola, karena sangat besar biayanya. Cukup apabila ada tempat kita, dekat tempat tinggal rumah kita, ada masjid, musola yang sedang dalam pembangunan, misalnya kita mampu hanya satu paku saja, ini sudah masuk kategori au masjidan banahu, atau masjid yang dibangun oleh orang tersebut. Jadi subhanallah. Jadi kerjaan yang keempat ini adalah kerjaan membangun masjid atau kita berpartisipasi, kita turut andil dalam membangun masjid, maka sudah masuk kategori hadis ini, yaitu au masjid banahu. Dan amal kebaikan ini akan sangat bermanfaat bagi pelakunya setelah dia berpulang ke rahmatullah di alam barzakhnya. Jadi subhanallah. Jadi yang pertama ilmu yang diajarkan dan disebarkan kepada orang lain. Yang kedua anak soleh yang dia tinggalkan. Yang ketiga Al-Quran yang dia wakafkan, dia hadiahkan. Yang keempat, masjid yang dia bangun. Yang kelima, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Au baitan libnis sabili banahu," atau dia bangun sebuah rumah singgah. Misalnya panti asuhan dia bangun, atau dia bangun pondok-pondok pesantren yang gratis seluruhnya untuk orang-orang yang mukim dan mukimah, laki perempuan. Maka dia bangun tempat tersebut untuk orang-orang yang memang iblis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir,
Atau sekarang ini ada pondok-pondok pesantren, atau ada orang yang bangun panti-panti asuhan, semua lillah wa fillah. Maka inilah yang sangat bermanfaat bagi pelakunya apabila dia sudah berpulang ke rahmatullah di alam barzahnya. Di subhanallah. Kalau kita tidak mampu membangun satu tempat tersebut, maka apabila ada pembangunan pesantren, ada pembangunan panti-panti asuhan, kita berpartisipasi. Sekalipun tadi hanya satu paku saja kita ambil dalamnya, ini sudah merupakan satu amal kebaikan kita yang nanti akan kita nikmati setelah kita berpulang ke rahmatullah di alam barzakh kita. Jadi ini poin yang kelima yang merupakan didikan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Au nahran akrahu," atau ada sungai. Sungai sekarang ini kita bikin sumur misalnya, kita gali sumur, kita belikan mesin air, kemudian airnya kita peruntukkan untuk umum. Ini jarang sekali, subhanallah. Jadi ada orang yang punya lahan, kemudian dia bangun, misalnya ada kamar mandinya, ada tempat wudhunya, kemudian dia persilahkan orang lain untuk mandi gratis dalamnya, wudhu segala macam. Inilah yang kerjaan kebaikan yang dapat dinikmati oleh orang tersebut apabila dia sudah berpulang ke rahmatullah di alam barzakhnya. Ini jarang terjadi sekarang hari ini. Jadi kita harus seperti itu. Yang dicontohkan, yang dididik langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang berikutnya, ada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautihi." Yang terakhir, kerjaan kebaikan yang dapat tetap terus-menerus berhubungan erat dengan orang yang melakukannya, sekalipun dia sudah berpulang ke rahmatullah, sekalipun sudah dia ada di alam barzakh. Yang terakhir, kata Rasulullah SAW, atau sedekah, uang yang dia keluarkannya dari harta yang halal, dari kerjaan yang halal, kerjaannya halal, kerjaannya Allah ridhoi, kemudian dia sisihkan, dia keluarkan, dia salurkan, berapapun jumlahnya, jangan melihat dari besar kecilnya, berapapun jumlahnya, keluarkan. Dari usaha kita yang halal, kerjaan yang halal, kita keluarkan. Kemudian di masa sehat kita, di masa hidup kita keluarkan. Kata Rasulullah SAW, inilah yang akan berhubungan terus-menerus, berhubungan erat dengan pelakunya, sekalipun pelakunya sudah berpulang ke rahmatullah dan dapat dia nikmati di alam barzakhnya. Dan subhanallah, itulah merupakan dalil dari hadis yang sahih, yang merupakan dalil bahwasanya setiap kebaikan, setiap amal ibadah, setiap bentuk ketakwaan kepada Allah dari orang yang pernah meninggal, daripada orang yang pernah melakukannya, dapat dia ambil manfaatnya setelah dia pulang ke rahmatullah. Habis. Habis ya? Habis deh. Dicolok sini kan dia. Bagus sampai ujung. Low battery, please charge. Kerjaan-kerjaan amal kebaikan yang bisa masih diambil manfaatnya oleh pelakunya sekalipun sudah dia ada di alam barzakh. Kemudian hadis yang terakhir, yaitu hadis daripada, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala. Ini hadis akhir sanad dari Sayyidina Imam Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, orang yang mencontohkan satu kerjaan baik dalam Islam. Ini seperti ini, touch ya.
ada one day, one juice. Ini orang yang pertama kali mendirikannya, ini subhanallah. Dia telah melakukan penanaman modal ataupun dia telah melakukan satu usaha yang nanti bakal dia nikmati waktu dia sudah berpulang ke alam barzahnya, ke alam kuburnya. Dia subhanallah. Ini orang yang pertama kali mendirikannya, ini subhanallah, ini pahalanya terus-menerus mengalir baginya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Apalagi sudah banyak anggotanya, seluruh Indonesia ini udah ada. Jadi audiens bukan di Jakarta, seluruh Indonesia, seluruhnya ada, tempat-tempat sampai terpencil ada anggota odotnya. Jadi subhanallah, orang yang mendirikannya ini orang yang sangat beruntung dunia akhirat di hadapan Allah apabila melakukannya dengan niat yang hanya lillah wa fillah. Kemudian para jemaah sekalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencontohkan satu contoh kebaikan dalam Islam, apapun bentuknya, lantaran dia maka kebaikan ini ada, kemudian dicontoh oleh orang banyak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falahu ajruha, maka baginya pahala yang Allah berikan terhadap contoh kebaikan yang dia contohkan kepada orang lain. Subhanallah. Contoh yang baik dalam agama Islam, kemudian ditiru oleh orang banyak, dilakukan oleh orang lain, maka orang yang mencontohkan ini mendapatkan pahala dari Allah. Bukan hanya pahalanya saja, bahkan wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Dan dia mendapatkan pahala dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi MLM ini ada di akhirat. Jadi MLM ada pada kehidupan akhirat. Jadi subhanallah, pahala itu bisa demikian. Jadi bukan hanya bisnis yang ada MLM-nya, tetapi bisnis pahala juga ada di hadapan Allah. Seperti ini, orang yang mencontohkan contoh kebaikan dalam Islam, kemudian dia kerjakan, ditiru oleh orang banyak, baginya dapat pahala dari pencontohan kebaikan tadi. Yang kedua adalah baginya pahala dari pahala-pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah mencontoh kebaikan tadi tanpa berkurang sedikit pun. Subhanallah, kita beruntung apabila kita lakukan perbuatan contoh kebaikan dalam Islam, kemudian anak kita meniru, kemudian tetangga meniru, atau saudara meniru, maka itulah yang merupakan investasi besar nakah untuk akhirat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa demikian tadi? Pahalanya kita raih dari orang-orang yang telah mengerjakannya karena sebab kita mencontohkan kebaikan tadi. Dan sebaliknya para jemaah sekalian, wa man sanna bil islami sunnatan sayyi'atan, ini sebaliknya, dan ini mengerikan. Orang yang mencontohkan satu contoh keburukan yang dihukumkan keburukan dalam agama Islam. Misalnya, dulu di kampung itu tidak ada orkes dangdut. Misalnya ya. Kemudian lantaran dia pencetusnya, lantaran dia pelopornya, maka di kampung itu sampai hari ini ada orkes dangdut. Ada biduannya, ada artisnya, joget-joget, buka aurat. Lantaran dia. Kata Rasulullah SAW bagaimana? Kana alaihi wizruha, baginya mendapatkan dosa di hadapan Allah. Bahkan bukan dosa dia saja, wa wizru man amila min ba'dihi min ghairi ayyan tusa min auzarihim syai'un, dan dosa orang-orang yang melakukan contoh buruk tadi, contoh perbuatan maksiat tadi, tanpa berkurang sedikit pun Allah berikan kepadanya. Jadi subhanallah, na'udzubillah, jangan sampai ya. Jadi kalau contoh kebaikan tadi, pahala kita dapat sampai hari kiamat tidak berkurang sedikit. Inilah yang merupakan dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya setiap kebaikan yang kita kerjakan, maka bagi pelakunya akan tetap ada hubungan erat sekalipun sudah berpulang ke rahmatullah di alam barzahnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Tadi sudah ada waktunya. Subhanallah, itu investasi terbesar akhirat. Ya, semakin banyak yang kita ajak, semakin istiqomah, maka pahala untuk orang yang mengajaknya. Yang penting kita udah ngajak, udah berkewajiban dengan lemah lembut, dengan baik, dengan sopan.
Jadi tidak kasar kita ajaknya, dia mau, dia masuk, dia kerjakan. Satu orang saja sudah menjadi investasi besar untuk akhirat kita nanti di hadapan Allah. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Silakan.